بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut akan kematian? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Para siswa dan siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjumpa kembali di hari ketiga kegiatan pesantren kilat secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada ayat yang barusan tadi kami baca, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 243, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka, dari kampung-kampung mereka, wa hum ulufun hadar al-maut, jumlah mereka beribu-ribu dan mereka takut akan kematian. Dalam sebuah tafsir dikatakan bahwa kejadian tersebut adalah pada saat terjadinya wabah pada saat itu, atau yang lebih dikenal dengan istilah ta'un, yang pada masa sekarang ta'un ini kita kenal dengan istilah COVID-19. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari wabah atau ta'un ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para siswa dan siswi dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini mengingatkan kita bahwa sebenarnya kehidupan dan kematian adalah sebuah kepastian yang sudah Allah tetapkan, yang sudah Allah peringatkan dalam Al-Quran. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tidak terlepas daripada manusia, jin, malaikat, semua yang bernyawa akan merasakan kematian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman menghadapi wabah sekarang? Tentunya, seharusnya ketika kita dihadapkan dengan wabah ini, kita harus lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal ibadah. Terlebih lagi pada saat sekarang dalam keadaan berpuasa, kita berada pada bulan suci Ramadan. Ya Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Ramadan ini Al-Qur'an. Sebagaimana firman-Nya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan puasa, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Untuk siapa? Untuk kita.
sebagai orang yang beriman. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi kita. Petunjuk Al-Quran ini. Dan ini adalah, ayat ini adalah merupakan satu kisah yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran untuk mengingatkan kepada kita bahwa kematian itu adalah sebuah kepastian, bukan untuk sesuatu yang dihindari, dan tidak akan bisa menghindar daripada kematian. Kemudian sikap kita sebagai orang yang beriman menghadapi kematian adalah, jadikanlah kematian ini sebagai nasihat untuk kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Jika kita adalah seorang pendosa, maka segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segeralah kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus introspeksi diri kita. Bagaimana dengan sholat kita? Bagaimana dengan puasa kita? Bagaimana dengan amal-amal kita? Tentunya, kalau mungkin kita bisa mau banding-bandingkan, kebaikan kita mungkin lebih sedikit daripada kejelekan kita, maka tentunya jadilah orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para siswa dan siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian sekali lagi adalah sebuah keniscayaan. Maka yang harus kita persiapkan adalah bagaimana kita mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Karena pada ayat ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh ketika mereka datang berbondong-bondong. Dalam satu tafsir dikatakan jumlah mereka 4.000 orang keluar dari kampung mereka untuk mendapati satu kampung yang aman menurut mereka, untuk terhindar daripada kematian. Ketika mereka sampai pada tempat tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qalu mutu, matilah. Maka mereka kemudian mati. Kemudian datanglah satu utusan Allah, seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berdoa kepada Allah untuk minta mereka dihidupkan kembali. Dan ketika Allah hidupkan kembali, ternyata apa yang terjadi? Allah tegaskan dalam ayat ini, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan. Maka janganlah kita menjadi bagian dari golongan orang-orang yang tidak bersyukur. Jadilah orang-orang yang bersyukur agar Allah tambahkan nikmat kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan kenikmatan kepada kita. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum, ketika kita berkufur, ketika kita kufur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah menegaskan, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku lebih pedih. Maka pada saat ini kami ingin mengingatkan, kita sama-sama belajar dari ayat ini. Kita ambil hikmah dari ayat ini, dari Quran surat Al-Baqarah ayat 243 ini, bahwa jadilah orang yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kesimpulannya adalah, jadikanlah setiap momen, jadikanlah setiap kejadian menjadi pelajaran untuk kita, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.